Salam sehat Sobat Muda. Hari ini kita mau bincang-bincang bagaimana kerja kita di masa-masa pandemi ini. Apakah harus turun atau meningkat? Memang banyak orang yang mengeluh dan mengeluh. Tetapi kita mau tahu nih, teman saya punya tips dalam kerja di AN. Oke, saya sambut dengan meriah kepada Pak Ari kan. Selamat ya. Kita pada hari ini ya Pak, selama masa-masa pandemi ini kerja kok semakin menurun kayaknya ya. Padahal semangat kita harus berkobar. Bagaimana Pak? Setuju Pak Edi. Setuju sekali. Artinya pandemi ini yang orang memahami kita balik menjadi satu kekuatan kita. Oh, kenapa kekuatan? Ya, jadi di balik satu kelemahan pandangan orang, mestinya ada suatu kekuatan yang bisa kita develop kembali, kita kembangkan kembali. Apa tuh? Pasti ada sisi-sisi positif dalam hal ini. Misalnya Pengembangan ilmu teknologi. Oh, Artinya kita iya. bisa bekerja dengan online. Oh, bisa kerja online ya. Itu juga bisa menekan kos ternyata. Iya kan? Oh, berarti lebih murah malah ya. Bisa lebih murah. Oh, transport ke sana kemari lebih Iya. irit potong ya gitu ya. Lebih terpotong gitu. Nah, bagaimana kita meningkatkan satu komitmen kepercayaan dengan klien, dengan mitra-mitra kita, dengan pola Zoom ya, seperti Oh, pola iya. Zoom atau online ini ya. Nah, artinya di sini menciptakan satu nuansa bisnis yang memang mengandalkan satu kepercayaan. Oh, Karena gitu kita ya. tidak bisa offline, kita tidak bisa bahasa anak-anak sekarang itu ya kopi darat lah intinya. Oh, agak sulit sekarang ya. Agak sulit ya. Nah, artinya satu pengembangan ilmu dan kepercayaan di dalam satu usaha ini akan meningkatkan satu pengembangan di dalam proses bisnis mitra itu sendiri. Apakah hanya bidang ekonomi yang gitu? Bidangnya seperti seni, pendidikan kan udah mulai agak-agak menurun ya, bagaimana Pak? Menurut Pak? Ya, jadi saya pikir semua bidang ya. Saya pikir semua bidang dalam satu kehidupan ini itu juga pasti berdampak Berimbas. terhadap ya, terimbas ya atau berdampak dari adanya pandemi ini gitu loh. Tetapi ya mestinya kan ini menuntut kita lebih berkreativitas. Oh, mengambil sisi positifnya ya. Mengambil satu sisi positifnya, kita lebih berkreativitas seperti hubungan silaturahmi. Itu juga bisa kita lakukan. Bahkan bisa on time gitu kan. On time ya, di Iya. rumah pun bisa ya. Di rumah pun bisa. Model arisan-arisan bagaimana tuh? Nah, seperti arisan-arisan, artinya kan kita bisa memotong rentang waktu Oh iya. dengan rentang jarak, gitu kan. Kalau seandainya kita mau berkreativitas, Iya. jadi saya pikir semua bidang juga sama, gitu kan. Bahkan mengajar pun bisa jumlahnya banyak ya. Bisa Jadi jumlahnya bukan lebih cuma banyak. 10-20, bisa ratusan ya. Betul. Gitu. Nah, Edi seorang Ya, betul. guru juga gitu ya, gitu kan. Di sisi lain juga sebagai orang yang Aktif mampu seni. mengeluarkan satu inspirasi Iya. positif ya untuk masyarakat secara umum. Ya ini juga kan bisa tertopang ini Iya. dengan adanya teknologi IT ini. Gitu. Saya nggak bersyukur kenapa badut itu loh, jujur Ya. bisa Singapura Amerika loh. Oh betul. Saya Betul kaget. Pak Edi isi ulang tahun buat anak-anak di Singapura dan Amerika. Saya bingung. Loh, terus bahasa saya Indonesia doang. Ternyata dia bisa loh. Betul. Ternyata apa? Orang Indonesia yang tinggal di Singapura dan Amerika. Ya. Mereka mau merayakan ulang tahun, akhirnya bisa. Bersyukur saya. Ya. Artinya begini. Sekarang itu kan translate itu kan sudah tidak terlalu menjadi masalah Iya. yang pelik ya gitu kan. Sekarang dengan kemampuan teknologi ya seperti googling itu juga kan bagus sekali ya, bagaimana dia mentransit apa yang disampaikan oleh Orang seseorang gitu kan, entah di mana dia berada gitu kan, tetapi kita bisa mempelajari apa yang disampaikan. Itulah. Akhirnya kita juga bisa kenal dengan orang yang bahkan kita bayangkan, oh mungkin 10-20 ratusan loh ternyata. Ya contoh saya pernah ceramah di hadapan orang paling banyak 40. Nah, Tetapi begitu Zoom meeting saya kaget gila sampai nah, ratusan ini- orang. dan Tapi- menarik kan, malah menarik kan. Justru itu. Tapi saya bersyukur apa? Orang tuh makin lama ngundang lagi. Ah. Kenapa? Bukan masalah materi, tapi ada selingan aplikasi kehidupan sehari-hari itu loh yang saya Betul. harapkan. Betul. Menurut Pak Eri bagaimana? Ya. Responnya supaya orang tuh tertarik dengan istilah ceramah-ceramah lah. Ya, artinya nuansa-nuansa penyampaian satu materi ya dengan narasi-narasi yang menarik
ya audiens atau orang itu juga akan tertarik kalau menurut saya. Bahasa santai ya. Bahasa santai, Hmm. jadi tidak terlalu tegang, tidak Iya. terlalu formal gitu ya. Nah, seperti kemampuan Om Edi katakanlah menyampaikan satu narasi-narasi yang dengan gaya guyon gitu kan, dengan candaan, itu kan menarik sebetulnya. Iya. Nah, ini juga bisa menginspirasi orang itu yang mendengarkannya gitu. Iya. Tapi dalam arti satu konteks biasanya kan gini, satu narasi yang disampaikan oleh seseorang ya, itu akan lebih mengena apabila ada satu sinyal yang sama. Iya, betul. Nah, itu penting gitu kan. Nah, ada sinyal yang sama gitu kan. Bahkan sinyal yang tidak sama juga kalau memang narasinya bisa lebih menarik, itu akan tertarik ke arah Orang situ. tertarik ya. Iya, gitu Iya, kira-kira betul, Pak Edi. Menurut saya Betul, ya, betul. gitu ya. Nah, kadang orang ya bertanya kepada saya, loh Pak Edi kok bisa menyampaikan dengan santainya sebuah materi yang berat? Lah kenapa? Karena bukan masalah bobotnya, cuma gaya penyampaiannya itu loh. Betul. Contoh yang paling gampang deh, ketika orang pejabat ya meminta anak-anak murid diam, saya mau ngomong, pasti pakai guru yang memang biasa baca cuman tenang, jadi nggak perlu berteriak. Itu ya kadang punya, maaf ya, kadang kelebihan yang saya miliki. Iya, saya setuju itu. Komedi. Dengan gaya bahasa ya. Betul, gaya bahasa dengan ya candaan gitu kan. Jadi ada saya pernah mengikuti ya, ada satu ustadz lah ya, lama gitu kan. Dia ceramah tapi dengan biasa guyon dengan candaan, padahal dia sebetulnya maki-maki orang, tapi orang malah tertawa. Nah, itu kan juga kan menarik kan. Dengan gitu kan? candaan ya, betul Dengan ya. candaan. Jadi sebetulnya dia maki-maki. Kita itu disalah-salahin dengan dia. Tapi karena pemikiran kita, bahasa dia menarik bagi kita gitu kan. Aja itu seperti candaan. Iya. Gitu kan. Padahal itu bagi-bagi terhadap kita. Betul. Nah, itu kan stylen ya, stylen gaya bahasa, ya kan. Terus sebagai body language ya, body language kita juga selama itu menarik sih, kalau menurut saya orang juga akan tertarik. Terima kasih nih ya, semoga perbincangan yang sangat singkat ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Bagaimana ini ada pesan buat semangat kepada para teman-teman yang di artinya teman-teman kita? Ya, artinya begini, satu, kita nggak usah panik. Jangan panik. Jangan panik gitu kan. Yang kedua, ya ikhtiar ya, berusaha gitu kan. Berdoa itu penting. Karena apa? Dengan berdoa kita memberikan satu keyakinan yang sugesti yang luar biasa kepada kita untuk kita bangkit dari satu keterpurukan. Kalau happy juga penting. Happy perlu ya. Happy juga penting. Nah, jadi bukan karena duit loh, tetapi bahagia. Betul, Nah, kebahagiaan bukan ukuran uang ya. Ya. Kadang-kadang kan pikiran dengan hati juga kan harus sama, seirama gitu kan, untuk menciptakan sesuatu gitu kan. Nah, itu penting. Oke ya. Jadi para sobat Bapak Ibu yang berbahagia, kita kuncinya adalah kebahagiaan dari kita dan mau memanajemen waktu yang kita punya. Ya. Terima kasih, selamat sukses selalu.